Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Haji Wijaya dengan NIM 333211918 dari Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan suatu database yang sekaligus menjadi tugas akhir dalam mata kuliah basis data. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan suatu database, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu desain dari database itu sendiri. Di sini untuk software atau websitenya banyak ya yang bisa kita gunakan untuk pembuatan desainnya, namun yang lebih umum dikenal itu ada Microsoft Access dan ERD Maker. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama kalian bisa cari dulu Microsoft Access-nya. Ya, kalau saya udah ada sekali di installer Microsoft-nya, jadi saya langsung buka aja Microsoft Access-nya. Nah, ketika kalian buka atau kalian create database, blank database, maka tampilan awalnya akan seperti ini, kosong. Nah, di sini saya akan membuat suatu database penjualan kosmetik atau penjualan skincare. Nah, pertama-tama saya akan membuat tabel. Sebenarnya ini boleh acak, tapi nanti pada saat penyusunannya baru kita sesuaikan. Di sini saya akan buat database barangnya dulu. Kita bisa klik design view, kita ganti namanya dulu, namanya misalnya barang. Untuk barang databasenya kita tunggu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya tulis ID barang, auto number itu fungsinya apa? Jadi pada saat kita menginputkan suatu data atau suatu item, maka dia akan otomatis mengurutkan item tersebut. Jadi misalnya item yang kita masukin pertama akan langsung auto ditulisnya pertama tanpa harus kita masukin angkanya satu persatu. Kemudian di sini di sini ada file name, ini nama jenis data yang kita akan item yang kita akan masukkan. Kemudian ada data tipenya. Data tipenya itu ada banyak ya. Ada short tag, long tag, number, datetime dan sebagainya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya kan saya membuat dalam tabel barang, saya mengisi list item aja yang ingin saya masukkan nanti. Yang pertama itu ada ID barang, yang kedua itu mungkin pastinya ada nama barang. Nama barang kita bisa pakai short text atau long text sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi saya di sini pakai short text, kemudian ID kategori. ID kategori itu kalau saya itu singkatan dari barang tersebut. Saya juga pakai short text. Kemudian ada harga. Nah, karena harga itu angka ya, kita di sini pakai number. Kemudian saya masukkan lagi stok. Ini sebenarnya bebas ya, jenis yang mau kalian masukkan disesuaikan sama isi tabel di database kalian. Stoknya itu saya isinya number. Nah, kemudian kita buat tabel baru. Di sini kita klik create, terus kita pin dulu, kita klik table. Kita udah buat nih desain untuk tabel barang. Kemudian kita buat untuk misalnya karyawan. Kemudian kita buat lagi nih, terserah tabel kalian mau berapa, tapi kalau di sini saya nanti mau buat 4 tabel, yaitu ada barang, ada karyawan, ada transaksi dan ada pembeli. Oke. Kemudian saya mau buat tabel pembeli. Nah, saya buat lagi
untuk transaksi di sini. Kemudian, kalau misalnya kita ingin membuat desainnya atau menggabungkan dari tabel-tabel ini, kita bisa klik database tool, lalu klik relationship. Nah, kita select semua, kita klik add. Nah, nanti muncul nih tabel-tabel dari desain database yang kita buat tadi sebelumnya. Kita bisa sesuaikan atau urutkan sesuai desain yang ingin kita buat. Kita bisa hubungkan, di sini ada ID karyawan, kita pasangkan ke ID karyawan, terus kita klik create karena ini udah auto ya. Nah, fungsi kita hubungkan tuh apa? Biar nanti database-nya itu saling terhubung. Jadi ketika kita pada nanti pembuatan database-nya, datanya akan saling terkoneksi satu sama lain. Nah, setelah kita membuat desain dari suatu atau ekosistem dari suatu database yang ingin kita buat, nah kemudian kita langsung bisa membuat data atau mengaplikasikan desain database ini ke dalam MySQL. Nah, kita bisa menggunakan MySQL. Kalau di sini saya pakai command prompt tapi yang sudah terkoneksi dengan MySQL. Pertama kita masuk dulu ke sistem MySQL-nya. Di sini saya mengetikkan lokasi dari installer MySQL saya, yaitu di C. Nah, setelah kita sudah masuk ke MySQL, di sini nanti bakal tulisannya MarianaDB. Kalau seperti ini udah masuk ya ke sistem MySQL-nya, kita bisa lihat show database dulu atau show database. Nah, show database ini jadi dalam sistem MySQL sudah berapa banyak database yang kita buat. Nah, di sini saya baru buat sedikit, jadi munculnya seperti ini. Karena kita mau membuat database baru, makanya nanti kita buat database baru yang ada di sini. Kita bisa buat ketikan create database. Misalnya kalau saya kan mau membuat penjualan skincare, jadi kita tulis create database lalu nama database yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan penjualan data. Nah, seperti ini. Query oke. Nah, di sini udah oke ya. Nah, kita coba nih, udah benar-benar masuk belum ya ke database, ke tabel database yang ada di sini. Kita klik lagi atau kita ketik lagi show database. Nah, udah muncul ya penjualan skincare. Berarti database yang kita buat itu sudah terinput ke dalam MySQL-nya atau ke dalam sistem database-nya. Nah, tapi kan database ini masih kosong. Jadi kita harus isi dulu nih biar di desain database yang kita buat ini bisa dimasukkan ke dalam database asli atau bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, kita use dulu atau kita masuk ke dalam database penjualan skincare. Di sini kita ketik use, kemudian langsung ke database yang kita inginkan. Kalau di sini kan saya ada coba-coba ini MySQL penjualan. Nah, ini banyak. Kalau misalnya saya kan pengen memakai yang di sini karena ini masih kosong, jadinya saya klik use penjualan skincare. Nah, jangan lupa ya, kalau ada titik koma kita enter, database change udah masuk ya. Tadi yang awalnya none di MySQL-nya, jadi ada tulisan penjualan skincare. Nah, kemudian kita mau membuat tabel kan seperti ini, kita buatnya tabelnya satu-satu.
Yang pertama, misal saya mau membuat yang tabel pertama, kan di sini ada 4. Ada karyawan, barang, transaksi, dan pembeli. Saya misalnya mau membuat tabel dari karyawan dulu. Kita bisa klik create table karyawan. Nah, kemudian kita bisa isikan item-item yang mau di-input nantinya di dalam table yang ada di database kita. Misalkan karyawan kan pada saat kita membuat desain dari database-nya ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan alamat. Kita masukkan ke dalam MySQL, ke dalam command prompt-nya. Jadi kita ketikkan ID karyawan, kita bisa menggunakan integer, not null, auto increment. Nah, not null itu fungsinya buat apa sih? Karena kita mau membuat ID karyawan itu auto number atau nomornya terisi secara otomatis, maka kita klik auto increment. Nah, kemudian not null itu fungsinya agar data itu tidak bisa nol, jadi harus terisi atau tidak dimulai dari nol. Kemudian kita pakai titik koma, jangan lupa. Nah, query oke ya. Jadi tabelnya sudah terinput ke dalam sistem database-nya. Nah, ini contohnya satu, kemudian nanti kita masukkan untuk barang, transaksi, dan pembeli sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya cepatkan. Jadi di sini saya udah masukkan ketiga tabel sisanya, dan saya show table. Jadi saya memunculkan tabel saya apa aja yang udah diinput tadi. Kan tadi yang pertama itu ada barang, yang kedua itu ada pertama itu ada karyawan, kedua itu barang, ketiga itu transaksi, dan keempat itu pembeli. Nah, namun di sini pada saat di show dia mengurutkan sesuai dari alfabet. Nah, ini saya jelaskan. Jadi kalau ID barang saya menggunakan integer, nama barang saya menggunakan varchar, kategori kayak saya menggunakan char, sama aja bisa menggunakan varchar juga. Harga saya menggunakan integer, stok saya menggunakan integer, dan untuk primary key-nya tetap ID barang. Nah, karena di pembuatan desainnya primary key-nya di ID barang. Kemudian saya untuk yang tabel pembeli, saya pembeli dulu ya, karena transaksi kan berhubungannya banyak nih. Jadi saya membuat pembeli dulu yang lebih simple atau lebih tidak terlalu banyak itemnya. Nah, saya ada ID pembeli, saya menggunakan integer. Kemudian ada nama pembeli, saya menggunakan varchar. Kemudian nomor telepon saya menggunakan char, nggak bisa juga pakai varchar. Kemudian alamat saya menggunakan varchar, dan primary key-nya di ID pembeli. Dan terakhir untuk tabel transaksi saya menggunakan integer, auto increment, not null. Kemudian ID karyawannya integer juga, ID barang juga integer, jumlah barangnya juga integer, karena jumlah barang itu kan untuk integer itu maksimal 11 ya yang bisa dia tampung, karena jumlah barangnya mungkin tidak terlalu banyak, jadinya saya menggunakan integer karena ini. Kemudian totalnya saya menggunakan integer karena harga kalau untuk 11 digit mungkin terlalu tidak mungkin, jadi saya menggunakan integer. ID pembeli saya menggunakan integer. Tanggal transaksi saya menggunakan date. Sebenarnya untuk tipe data date itu banyak date. Untuk date time ada timestamp, ada time, dan lain-lain. Jadi tapi saya menggunakan date. Kemudian primary key-nya di sini untuk transaksi yaitu ID transaksi itu sendiri. Nah, kemudian kan tabelnya sudah muncul nih di dalam database penjualan skincare. Nah, kita mau isi
item-item yang ada di setiap tabel. Nah, jadi kita bisa menggunakan select from karyawan dulu yang saya mau isi tabelnya, from karyawan. Nah, karena dia kosong, jadi saya mau masukkan. Kalau mau memasukkan item ke dalam tabel, kita bisa menggunakan insert into karyawan sendiri. Tadi kan dia ada ID karyawan, kemudian nama karyawan, jenis kelamin, dan alamat. Jadi kita isi sesuai dengan urutannya. ID karyawan kan 0 itu biar dia auto increment atau terisi sendiri dari sistem database-nya. Jadi 0, kemudian kita masukkan nama karyawannya, misalnya contohnya Intan. Kemudian jenis kelaminnya di sini karena saya menggunakan char dan 1 karena ingin mempermudah, jadi P, perempuan. Dan alamatnya, misalnya alamatnya di Bintaro seperti itu, seperti ini. Nah, sudah masuk ya itemnya di tabel karyawan. Kalau kita mau ngecek, kita bisa klik select, kita ketikkan select from karyawan, nanti dia akan muncul seperti ini tabelnya. Nah, ini contohnya 1, tapi saya mau membuat 10 karyawan. Saya percepat, jadi ketika kita sudah memasukkan ke 9 data tadi, maka hasilnya kan seperti ini. Jadi ini kan kita kalau saya ingin ada 10 karyawan. Jadi yang pertama kita menggunakan satu-satu. Yang contoh yang pertama kan kita 1 nih, Intan. Tapi ternyata bisa juga nih kita memasukkan nama karyawan ke dalam tabel karyawan langsung semua. Jadi kita menggunakan insert into karyawan dan tidak diakhiri dengan titik koma. Jadi kita pakai koma. Kemudian kita lanjutkan ke karyawan berikutnya sampai karyawan yang kita inginkan. Kalau udah ada pasti tulisan query OK. Kalau mau ngecek, kita bisa select from karyawan. Kemudian kita enter. Nah, udah muncul nih nama-nama karyawan yang kita inputkan ke dalam tabel karyawan. Ada 10. Nah, ini baru 1 nih. Baru 1 karyawan. Selanjutnya kita membuat list untuk barang-barang apa saja di database kita. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel barang. Sama juga seperti yang karyawan, kita bisa ketikkan insert, kemudian into. Kemudian kita misalnya select, kita cek nih, udah masuk belum? Udah benar-benar masuk belum? Nah, sudah ya. Nah, yang satunya saya udah input manual nih. Kalian bisa input satu-satu seperti ini ketikan, atau bisa juga kayak yang sebelumnya. Seperti yang tadi, yang di karyawan langsung semua, atau juga bisa seperti ini. Nah, ketika saya sudah inputkan semuanya dan saya akhiri dengan titik koma sebagai tanda mengakhiri inputan dari suatu item yang ingin saya masukkan ke dalam tabel di database, maka ketika tulisannya query OK, data tersebut sudah terinput ke database kita. Nah, kalau mau ngecek, kita juga bisa klik juga select seperti biasa, select from kemudian nama tabel barang. Nah, sudah masuk ya untuk item yang ada di tabel barang di database saya. Kemudian selanjutnya saya mau, kan tadi karyawan sudah, barang sudah. Sekarang saya mau menginput pembeli.
Nah, query oke. Kemudian kita klik lagi select from pembeli. Apakah udah masuk? Kita cek atau belum si item atau kategori yang kita masukkan ke dalam tabel pembeli. Nah, udah masuk ya. Apa namanya? Nama pembelinya, maksudnya pembeli di dalam tabel kategori pembeli. Nah, ini kan saya contohnya satu. Kalian bisa ngisi satu-satu nama pembelinya, atau kalian bisa seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi langsung banyak seperti itu. Oke, nanti saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Misal pembeli dalam toko saya di rentang waktu tertentu ada sekian, maksudnya sekian itu sesuai data yang saya masukkan. Nah, ini kan saya contohnya satu nih, saya inputnya satu, kemudian misalnya saya input banyak seperti ini. Nah, ketika ada terinput atau dalam ketika kita sudah akhiri dengan tanda titik koma, penjelasannya sudah query oke, maka data tersebut sudah terinput ke dalam database si penjualan kita atau penjualan saya. Nah, kemudian kita bisa cek lagi apakah data si pembeli itu sudah masuk ke dalam database saya from pembeli. Nah, udah muncul ya. Jadi misalnya dalam rentang waktu tertentu pembeli di toko saya ada 12. Nah, maka sesuai dengan format tabel pembeli, yaitu ID pembeli, nama, nomor telepon, dan alamat, ketika kita masukkan sudah sesuai seperti itu. Nah, kan tadi karyawan sudah, barang sudah, pembeli sudah. Sekarang kita bisa move ke bagian selanjutnya, yaitu ke bagian transaksi. Kita klik dulu, kita bisa ketikkan dulu select from transaksi. Nah, masih kosong kan ya. Nah, untuk format transaksinya ini kan lumayan banyak, dan kita juga harus mengetikkannya bisa satu-satu atau langsung semua. Saya coba contoh dulu ya. Ini kan formatnya ada ID transaksi, ID karyawan, ID barang, jumlah total, ID pembeli, dan tanggal transaksi. Nah, misalnya saya mencoba input yang percobaan yang satu-satu nih, misalnya insert info. Saya sudah isi seperti ini sesuai formatnya. Kan ID transaksinya no auto increment, keisi sendiri. Kemudian ada ID karyawannya misalnya yang melayaninya itu satu. Nah, misalnya satunya Intan, yang melayani pembelinya Intan misalnya namanya. Kemudian setelah ID pembeli, ID barang 2. Misalnya tadi yang kedua itu dia kodenya IBS gitu. Kemudian ada jumlah barang, misalnya dia beli di barang yang kedua dia beli 5 item. Kemudian ada totalnya itu 175.000. Kemudian ID pembeli 2, berarti yang beli misalnya Bagas. Nah, kemudian tanggal date. Saya mengisi sendiri karena pada saat penginputan create table-nya saya tidak menggunakan current date. Saya hanya menggunakan date saja. Nah, kemudian kita bisa klik enter dan query-nya oke. Nah, kita bisa, ini contohnya yang pertama, yang insertnya satu-satu. Kalau misalnya kalian mau insert langsung semua juga nggak apa-apa. Oke, saya cepetin aja. Contoh misalnya saya ada 12 transaksi lain setelah saya menginputkan yang satu tadi. Otomatis berarti saya ada 13 transaksi. Oke. Untuk mengeceknya apakah benar sudah terinput ke dalam database kita bisa ketikkan select from transaksi. Apakah udah masuk nih? Nah, sudah ya.
saya ada 13 transaksi di rentan waktu yang berbeda-beda. Dari bulan 4 tanggal 5 sampai bulan 5 tanggal 10 saya ada 13 transaksi dengan jumlah barang yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menggunakan inner join. Inner join itu apa? Inner join itu fungsinya adalah untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel tertentu yang digabungkan ke dalam satu tabel. Jadi fungsinya untuk mempermudah penginputan suatu data, hasil dari suatu data yang kita sudah input satu-satu tadi. Oke, di sini saya mau menginput dari misalnya nama karyawan, pembeli, nama pembelinya, kemudian nama barang yang ia beli, kemudian jumlah barang yang ia beli, sama total transaksi yang dia beli. Oke, kita bisa melakukan inner join seperti ini. Oke, kita bisa melakukan inner join sesuai apa yang mau kita gabungkan dari dari beberapa tabel tersebut. Misalkan saya mau menggabungkan nama karyawan, nama pembeli, nama barang, terus jumlah barang, kemudian sama total dari transaksi. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul 130 transaksi yang terjadi di rentan waktu tertentu. Rentan waktu tertentu tadi ya, dari bulan 4 sampai bulan 5 tanggal 10. Nah, kemudian ini adalah hasilnya 130 transaksi. Setelah kita sudah jadi nih, kita sudah membuat database yang kita inginkan. Maka setelah itu kita bisa mengekspornya ke dalam GitHub. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat database, maka kita harus menguploadnya ke GitHub. Caranya adalah pertama-tama kita buka website github.com. Kemudian bagi yang belum daftar, bisa daftar dulu, sign up. Kalau saya sudah buat akun ya, jadi saya langsung sign in saja. Nanti kalau misalnya udah masuk, itu ada muncul tampilan seperti ini. Kita bisa buat repository itu seperti membuat folder di dalam GitHub, kayak misalnya mungkin membuat folder di dalam Google Drive, sama aja. Jadi kita klik create repository di sini. Setelah itu kita namakan nama filenya atau nama repository-nya, misalnya tugas akhir, tugas akhir. Kemudian kita public, kemudian kita create repository. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa buka Git base-nya. Kita tunggu, lalu kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Saya besarkan dulu. Kita split screen. Kemudian kita bisa ketikkan git config. Kemudian global username masing-masing. Kemudian kita ketik setelah seperti ini, kita ketikkan git config list untuk mengecek apakah
kita sudah masuk ke dalam login ke dalam Gitbase atau belum. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka berhasil ya, kita bisa buka folder Gitbase kita. Kemudian kita bisa klik kanan Gitbase Share. Nah, kemudian setelah jendelanya kita perbesar, kita ketik git init pada Gitbase nya, kemudian kita enter, lalu kita ketik git add nama file SQL kita. Kalau saya penjualan skincare .sql, jangan lupa tipe namanya. Nah, kemudian kita bisa ketik git commit. Nah, ini untuk berkomitmen ya, agar data kita dimasukkan ke dalam GitHub. Kita ketikkan saja. Kalau saya first commit, tapi banyak ya commitnya, nggak harus first commit. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa ketik git remote add origin, kemudian spasi git at github.com -2. Nah, nama username kita, kemudian slash nama file yang kita masukkan, kemudian kita ketik git push origin master. Oh ya, kebetulan pada saat saya remote sudah masuk ya, jadi tulisannya already exist. Nah, oh ya maaf, bukan main tapi master. Jadi kita ketikkan lagi, tapi diganti menjadi master. Kita tunggu tampilan sampai seperti ini, lalu kita klik. Kita tunggu sebentar sampai muncul. Nah, authorize. Kita klik authorize. Nah, setelah itu maka file SQL kita sudah masuk ke dalam GitHub. Nah, kita nanti bisa cek sendiri dengan merefresh website GitHub-nya. Nah, sudah masuk file GitHub kita yang kita buat tadi sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya terangkan pada tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.